Selamat siang untuk kita semua. Pada Selamat kesempatan ini siang. mempraktekkan metode Tirta. Jadi di sini kesempatan pertama Pak Peter sebagai coaching dan Pak Gus sebagai coach. Kesempatan saya berikan. Oke. Terima kasih Pak Mansek. Selamat pagi Pak Gus. Ya, selamat pagi Pak. Ini saya minta maaf saya pakai video call ini. Ya, Pak. Saya mau sampaikan satu hal penting sekali nih Bapak untuk saya. Saya selama 2 minggu ini merasa tidak nyaman karena di kelas saya mengalami persoalan sebenarnya dengan anak wali saya. Anak ini susah sekali diatur, Pak. Sangat tidak disiplin akhir-akhir ini. Saya berjuang untuk membuat pendekatan, menyampaikan, tetapi dia susah sekali untuk mendengarkan saya. Satu lagi, saya mendapat informasi dari guru bidang studi yang masuk di kelas itu, kelas 10 IPA. Mereka juga mengeluh, anak ini kurang bersemangat di kelas. Itu yang saya alami, Pak. Sehingga mungkin Pak melihat saya selama ini kurang bersemangat juga di sekolah. Ya, Pak. Ya, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Makanya Bapak ini tadi ya. Persoalan anak yang sudah diatur ya, Pak ya. Susah diatur, Kira-kira Pak. kira-kira selama ini Bapak sendiri pernah tidak melakukan pendekatan pribadi kepada anak ini? Saya pernah mendekatinya, Pak, memanggilnya ke ruangan saya, membuat pendekatan, Ya. lalu saya memberi nasihat. Tetapi itu juga dia susah mendengarkan, Pak. Tidak ada perubahan. Setelah saya cek di teman-teman ketua kelas, ketua kelasnya, di teman-teman guru, itu juga belum ada perubahan, Pak. Itu yang membuat saya semacam beban sekali, tidak nyaman juga dengan anak ini. Oh, begitu ya, Pak ya. Walaupun berarti tidak ada perubahan walaupun Bapak sudah melakukan pendekatan pribadi ya, Pak ya. Iya. Mungkin Pak, begini, mungkin masih ada cara lain yang menurut Bapak itu bisa membuat anak ini kedepannya ada perubahan. Kira-kira mungkin ada cara lain, mungkin seperti Memang setelah mungkin beberapa bisa hari membantu ini dia. saya coba berpikir, mungkin Bapak saya harus ke rumahnya nanti, harus bertemu dengan anak ini di rumah buat pendekatan pribadi. Anggaplah itu adalah adik saya dan saya adalah kakaknya. Lalu saya berencana juga untuk menyampaikan ini dengan orang tuanya, supaya mungkin dengan cara itu dia bisa mendengarkan lagi saya, Pak, dan nanti ada perubahan pada diri anak ini. Saya ada rencana supaya kalau boleh ke rumahnya, Pak. Oh, ide yang bagus ya Pak, yang mendekatkan diri di rumahnya. Saya rasa itu ide yang bagus. Ya, kira-kira menurut Bapak sendiri saat yang tepat ke rumahnya itu kapan? Dan bagaimana apa yang dilakukan Bapak ketika sudah sampai di rumahnya? Kapan saatnya, lalu bagaimana cara Bapak untuk bisa agar supaya anak ini betul-betul mempercayai Bapak dan bisa berubah segala sesuatunya terkait dengan kemalasannya selama ini. Terima kasih. Kira-kira bagaimana? Iya, Bapak. Memang saya rencana hari Minggu ini nanti, hari Sabtu, saya ke rumahnya. Dan mungkin saya sebenarnya saat ini juga mau, kalau Bapak mengizinkan, mungkin saya bawa dengan salah satu teman guru
bagian BK supaya bisa membantu saya, mendampingi saya, membantu supaya bisa buat pendekatan dengan anak ini. Rencananya Sabtu ini nanti, Pak, saya ke rumah. Oh ya, berarti Bapak tadi minta tolong salah satu teman guru supaya agar ada pendekatan kepada anak ini. Oh, ya. Kira-kira apa yang Bapak harapkan ketika setelah semuanya berjalan? Ketika Bapak sudah pulang dari rumahnya, kira-kira apa yang Bapak harapkan ke depannya? Saya mungkin dengan pendekatan ini, anak ini sudah bisa merubah sesuatu yang dia lakukan selama ini, kurang disiplin, sering membangkang, tidak mau mendengarkan, lalu juga banyak tugas-tugas yang dia tidak kerjakan. Saya mau supaya nanti mungkin dengan pendekatan ini melibatkan orang tuanya, lalu dengan pendekatan pribadi secara kekeluargaan lah ke rumahnya, ada perubahan dalam diri anak ini ke depan, Bapak. Oh ya, terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan harapan Bapak itu terwujud. Ya, terima kasih Bapak. Saya rasa Ya, ini bisa dikuatkan untuk menghadapi anak ini. Terima kasih banyak. ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Peter dan Pak Gus yang sudah mempraktikkan kita. Jadi saya rasa ini sudah menunjukkan bahwa Pak Peter sebagai coaching dan Pak Gus sebagai coach. Jadi dengan percakapan yang sudah dilakukan, jadi ini menunjukkan bahwa betul-betul sudah memahami alur tirta ya. Jadi pada intinya persoalan yang dibicarakan Pak Peter sebagai coaching sudah bisa menemukan solusi dengan baik dan pada intinya tujuan untuk persoalan peserta didik. Jadi seperti itu. Halo, selamat pagi Pak Mancek, Pak Gus. Selamat pagi. Kita mempraktekkan lagi metode tirta. Saya sebagai supervisor memberi kesempatan kepada Pak Mancek dan Pak Agus. Silakan. Selamat pagi Pak Mancek. Selamat pagi Pak Agus. Jadi apa kabar Pak Gus? Baik Pak, maaf mengganggu ini Pak. Ini Pak Kipsek ini orang muda ini mengganggu sekali ini Pak, maaf ya. Tidak apa-apa Pak. Ya, begini Pak, ini saya ini kan ada. Oh iya Pak ya. Ya, maaf nih, saya ada keluhan sedikit dengan teman saya ini yang sering terlambat Pak saat tiket ini. Iya. Karena memang selama ini beliau ini kadang kalau kami yang lain sudah masuk kelas, beliau baru datang. Begitupun pas pulang. Kadang ya setidaknya kami yang piket ini pulang datang lebih awal, pulang terlambat. Ini yang terjadi ini kan datang terlambat, pulang cepat. Itu yang membuat saya ada keluhan Pak. Selama ini saya sudah melakukan pendekatan, tapi beliau masih tidak menghargai seperti itu Pak. Mohon ini solusinya atau bagaimana? Jadi baik bagus kalau saya dengar tadi ini merupakan persoalan untuk kita semua ya. Karena di lembaga pendidikan kita ya nanti kalaupun piketnya sudah seperti itu anak-anak juga nanti ikut. Jadi baik ini terhadap teman Pak Gus, apakah sudah pernah melakukan pendekatan Pak Gus? Atau seperti apa? Ya memang selama ini kan saya sudah sering dialog, sering ngobrol dengan beliau. Saya bilang, Pak, kalau boleh kita sebagai piket itu datang lebih cepat, lalu pulang agak lambat. Karena mengingat banyak urusan-urusan sekolah yang mungkin ada jalan-jalan. Jadi kita harus tanggung jawab. Lalu setelah itu setiap kegiatan sekolah ini kan setidaknya banyak permasalahan, lalu banyak istilahnya hal-hal yang perlu diperhatikan bersama. Akan tetapi
Ya, misalnya saya saja yang aktif, bagaimana jika itu akan terjadi? Itu maksudnya Pak. Tetapi beliau begitu saya kasih pandangan seperti itu, masih apa namanya, masih tetap saja terlambat. Makanya saya datang mengadu secara pribadi. Kita sudah melakukan ini, ada melakukan komunikasi, tetapi selama ini mungkin saya juga tidak tahu kira-kira mekanisme apa yang perlu saya lakukan. Baik, bagus. Memang khusus ya, cara kita sebagai teman ya sudah melakukan pendekatan ya, secara pribadi, kemudian masih belum ada perubahan ya. Jadi sebenarnya ya saya sebagai pemimpin mengharapkan bahwa hal itu memang tidak pernah dilakukan ya. Tetapi Pak Bagus sendiri pernah menemukan ya hal ini ya. Jadi langkah-langkah mungkin ada langkah lanjutan yang berkaitan dengan soal-soalan ini agar hal ini bisa diatasi Pak, sehingga anak-anak kita seperti itu. Oh iya Pak, memang ya. Mungkin yang saya pikirkan adalah mungkin saya harus pendekatan ulang, ini maksud mungkin dalam konteks saya harus pendekatan yang bersifat rasa kerabatan. Mungkin saja saya akan menemui beliau di tempat kalau bukan sekolah mungkin kerja saya di masyarakat ataupun di rumahnya. Ya, mungkin itu bisa mengingatkan dia supaya dia tidak akan terlambat lagi. Itu mungkin yang perlu saya lakukan ke depannya Pak. Dan saya mohon kepada Bapak mungkin silakan teman saya yang lain yang dalam hal ini mungkin Pak Hervan yang saya bisa diakalkan untuk bisa mengingatkan beliau supaya beliau juga tidak terlambat lagi. Mungkin Pak Irfan saya bisa percaya karena saya lihat Pak Irfan ini layak menjadi panutan bagi kami yang lain. Baik bagus, saya rasa solusi itu yang Pak Bagus sendiri temukan itu bagus. Kemudian di samping pendekatan lagi secara individu, kemudian melakukan pendekatan di rumah, kemudian memberitahukan bahwa hal itu memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang sudah dipikirkan bersama atau apa yang sudah menjadi kesepakatan. Itu perlu bagus karena apa yang sudah diterangkan itu merupakan kesepakatan bersama. Kemudian tadi Bagus sudah sampaikan ditemani Pak Irfan. Memang Pak Irfan di lembaga ini, kita punya lembaga ini juga merupakan guru senior yang cukup memberikan teladan yang baik bagi guru junior maupun bagi peserta didik. Saya rasa ini solusi yang terbaik Pak Khusus. Ya Pak. Ya. Baik, sudah bagus ya. Terima kasih. Rencana lanjutan berkaitan dengan itu. Kalau seandainya hanya berbicara di sini saja, nanti tidak ada. Rencana lanjutan yang dilakukan bagus berkaitan dengan ini kapan ya? Saya punya rencana mungkin besok. Besok. Kebetulan saya ada waktu. Saya akan menuju ke rumahnya dan saya akan bertamu ke rumahnya supaya saya ingat seolah-olah kita ini kan teman bagaimanapun kita juga menghargai apa yang menjadi halangan bagi dia. Tapi secara profesional kita harus punya tanggung jawab moral terkait dengan tugas dan tambahan. Itu maksudnya. Mungkin besok saya akan berkunjung ke rumah
waktunya dan saya pastikan beliau bisa mendatangkan tepat pada waktunya. Itu mungkin harapan saya untuk kedepannya. Oke. Kalau memang bagus, silakan lakukan tindakannya dengan bagus supaya nanti hal yang dilakukan itu bisa diterapkan pada proses kegiatan kita sebagai pendidik ke depannya. Mungkin seperti itu ya Pak Gus. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi, saya izin pamit dulu. Mungkin itu saya Oke. Terima kasih Pak Agus. Saya sudah memerankan sebagai coach dan coachee. Sebagai coach tadi Mancek sudah mendengar dengan penuh perhatian, lalu coba memberikan pertanyaan berkualitas, dan itu kemudian yang membuat Agus dengan leluasa menyampaikan permasalahan yang dialami. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Jadi hari ini kita lanjut dengan praktikum kita terkait alur tirta pada kegiatan di sekolah. Jadi untuk itu saya persilakan kepada Pak Peter sebagai coach dan Pak Mancek sebagai coaching. Jadi kepada kalian berdua, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Halo. Halo, Pak Mancek, bagaimana kabar? Ya, kabar baik. Halo Pak, bagaimana kabar Pak? Kabar baik. Hari ini saya semangat, senang, happy. Jadi baik Pak, minta maaf, saya bisa minta waktu sebentar ya. Oke, silakan. Jadi begini Pak, kebetulan ada hal yang memang penting yang perlu saya sampaikan Pak ya. Jadi 2 minggu terakhir lah, saya ini sebagai pendidik di sekolah mengalami persoalan ya. Dalam hal ini dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas, saya mengalami kendala ya. Boleh dikatakan seperti itu karena saat saya menyampaikan materi, ada sebagian siswa, atau boleh saya rinci, 3 orang siswa ini dari 28 jumlah tidak konsentrasi mendengarkan pelajaran yang saya sampaikan. Jadi secara batin saya tidak dihargai ya. Akhirnya psikologi saya terganggu Pak seperti itu. Kemudian bahkan sampai saya memberikan ulangan harian, nilai mereka tidak tuntas Pak, seperti itu. Itu persoalan Pak. Makanya saya agak tidak tenang sedikit. Ya. Oke. Pak Mancek, ini tanda bahwa guru yang punya perhatian untuk siswanya. Kira-kira apa yang Pak Mancek sudah lakukan terhadap ketiga siswa ini? Halo, Pak Mancek? Halo ya Pak. Kira-kira apa yang Bapak sudah lakukan untuk ketiga siswa ini? Jadi baik Pak, selama ini saya sudah melakukan pendekatan secara individu ya dari ketiganya ya. Kemudian pernah saya sampaikan bahwa apa alasan mereka sehingga mereka tidak konsentrasi di kelas ya. Kemudian setelah saya mengecek di balik kelasnya, kok yang terakhir-terakhir ini ada perubahan yang memang sangat mengganggu konsentrasi kita ketika kita memberikan pelajaran di kelas. Pendekatan itu belum ada perubahan Pak ya.
Sampai saya sampaikan ke wali kelas, bahkan wali kelas sudah sampaikan ke mereka 3 orang bahwa mereka itu betul-betul mengalami hal seperti itu. Tapi perubahan yang mereka lakukan itu tidak ada, Pak. Seperti itu. Oke, Pak Mansek. Sebagai guru jelas kita gelisah dengan keadaan itu. Mungkin Pak Mansek punya cara lain lagi yang bisa digunakan agar anak-anak ini bisa lebih fokus lah. Ya Pak, berbicara soal cara memang harus seperti itu. Soal cara pertama saya sudah lakukan, tapi itu juga masih belum bisa diatasi. Memang dalam rencana saya ini kemungkinan Pak, cara mengajar saya atau media pembelajaran saya yang kurang bagus. Saya coba membuat PPT pembelajaran, kemudian dengan video pembelajaran untuk KD selanjutnya, Pak. Kemungkinan dengan KD itu siswa 3 orang yang tidak antusias mengikuti pembelajaran di kelas bisa mengikuti dengan baik. Rencana ini saya sudah buat, Pak, hanya tinggal mau terapkan ya. KD-nya saya Ini sudah buat. ya, Ya, ini luar biasa nih Pak Mansek. Kalau Bapak menemukan inovasi, kreativitas untuk mengatasi masalah ini. Tadi kan Bapak sampaikan mau menggunakan PPT, lalu ya media video agar siswa ini lebih aktif dan lebih tertarik. ya. Dan ini saya kira luar biasa Pak Mansek. Tetapi pertanyaan kapan ini diterapkan? Rencana saya, Pak, ke depan ini ataupun di KD selanjutnya ini berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ampu ini, saya buat PPT pembelajaran dengan video pembelajarannya. Kemudian hal-hal ini saya perlu sampaikan ke mereka, kemungkinan dengan saya sampaikan sebelum kita memulai pembelajaran, mereka bisa mengetahui bahwa seperti apa alur pembelajarannya. Mungkin ini sangat tertarik bagi mereka. Sehingga dengan media pembelajaran yang baru saya buat ini, saya bisa lakukan itu di kelas, Pak. Seperti itu. Luar biasa itu Pak Mansek. Ini memang persoalan yang memunculkan kreativitas dan inisiatif yang baru ya bagi kita guru. Dan menurut saya kalau semua guru seperti ini, saya yakin seperti yang Pak Mansek sampaikan, mungkin ini solusi untuk mereka. Berarti nanti rencana diterapkan pada KD berikut ya? Iya, pada KD berikut. Kemudian Pak, satu yang saya perlu ini, nanti Bapak sebagai senior juga, saya soal minta operator kita di sekolah saja untuk menampingi saya ketika hal ini kita terapkan di sekolah ya, karena memang baru pertama kita lakukan. Mungkin ini akan meningkatkan kreativitas belajar siswa ya dengan cara-cara seperti ini. Kebetulan operator juga mampu di bidang IT, sehingga pembelajaran yang menggunakan teknologi seperti ini mungkin saya bisa dibantu oleh operator kita di sekolah seperti itu. Luar biasa ini, karena dengan masalah ini malah ada kolaborasi juga. Iya. Ini sehingga kalau menurut saya sebagai salah satu guru yang lama juga di sini, ini pengalaman dari Pak Mansek ini menginspirasi juga nih untuk teman-teman guru lain. Sehingga saya sangat mendukung dan memotivasi ini agar bisa terlaksana Pak Mansek. Ya. Jadi bisa dilaksanakan dalam waktu singkat ya? Kalau ya Pak, bisa dilaksanakan, saya rasa seperti itu sudah Pak. Saya sudah menemukan solusi Pak ya. Selamat siang dan terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih banyak, luar biasa Pak Mansek. Ya, terima kasih kepada
teman sekalian yang telah mempraktikkan alur tirtanya. Jadi pertama dari saya ini menilai dari segi coach, saya rasa coach sudah bisa menunjukkan kemampuannya sebagai coach yang baik, yang dalam hal ini memberikan pertanyaan pemantik yang bisa membantu coaching untuk dapat mencari solusinya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua dari coaching, saya rasa sudah bisa menjawab semua persoalan yang dihadapinya, sehingga itu yang itu yang menjadi catatan dari saya. Atas perhatian dan kerjasama kita semua, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Siang. Terima kasih. Selamat siang. Pak. Mulai.